Sejumlah biarawan, biarawati Katolik, dan ratusan orang dalam 5 elemen masyarakat korban pembangunan geothermal Mataloko yang tergabung dalam aliansi terlibat bersama korban geothermal Flores berunjuk rasa di kantor DPRD dan kantor Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur. Setelah mendengar berbagai kesaksian dari sejumlah orang di Sokoria, juga dari Mataloko, dan pembicaraan dengan sejumlah imam, saya menentukan sikap menolak geotermal di sejumlah titik yang sudah diidentifikasi di ketiga kepikepan kita. Selamat datang di Aresta Bagi Cerita. Oke teman-teman, pada sore hari ini kami kedatangan 3 narasumber penting. Teman-teman sangat penasaran siapakah mereka? Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Hendra Tambus sebagai host di Aresta Bagi Cerita. Teman-teman penasaran tema apa yang akan kami bahas di sore hari ini? Temanya sangat menarik, sangat lagi hangat-hangatnya, Bapak Mama, lagi hangat-hangatnya di Kabupaten Ngada, tema mengenai geotermal, entah itu pro atau kontra, tapi tema ini sedang hangat, sangat hangat dibicarakan. Mungkin sebelumnya saya ingin Bapak Mama memperkenalkan diri dulu. Mungkin dimulai dari Bapak. Silakan Bapak. Nama saya Leonard Barat. Bapak Leo, siap. Mama? Saya bernama Mama Katarina Fono, biasa disapa Mama Rinci. Mama Rinci, siap. Mama yang terakhir? Kalau saya Mama Emi Rinci Anababo, bisa disapa Emi. Mama Emi. Baik teman-teman, di sini ada Bapak Leo, Mama Rinci, dan Mama Emi. Jadi begini teman-teman. Narasumber kita pada sore hari ini merupakan masyarakat di sekitar geotermal Mataloko. Benar Pak Mama? Yang pro dengan pembangunan geotermal. Benar Bapak Mama? Benar. Sebelumnya saya ingin bertanya, Bapak Mama datang ke sini ke Aresta Bagi Cerita nih, apakah ada paksaan atau ada tekanan dari orang untuk menghadir di Aresta Bagi Cerita? Tidak ada tekanan. Bagi saya itu adalah panggilan pribadi saya. Karena melihat dengan isu-isu selama ini, kami terpanggil, termotivasi untuk bisa boleh meluruskan apa yang kami rasakan, apa yang kami tahu, dan yang kami jalankan selama ini. Kami sebagai warga di geotermal Mataloko. Begitupun Bapak Leo, begitupun Mama Rinci. Tidak ada paksaan, sekali lagi saya tekankan, tidak pernah ada paksaan. Oke, tanpa paksaan mau hadir di Aresta Bagi Cerita. Oke, Bapak Mama, kita bahas tentang geotermal nih. Mungkin Bapak Mama coba jelaskan dulu sepengetahuan Bapak Mama, geotermal itu tuh apa sebenarnya? Geotermal itu menurut Bapak Mama, geotermal itu apa sebenarnya? Silakan. Ya. Kalau dari saya, geotermal itu sebetulnya adalah bentuk dan apa-apa yang ada di dalam bumi itu, ada panas bumi, di situ ada airnya, dan yang kami tahu selama ini bahwa di daerah geotermal Mataloko di situ tersimpan energi panas bumi, karena di situ ada merupakan jalur gunung berapi atau ring of fire. Karena Flores ini sangat kaya dengan gunung berapi, maka di sini tersimpan energi panas yang luar biasa. Karena di dalam bumi ini ada energi panasnya, ada air yang melimpah, sehingga energi itu bisa digunakan untuk fungsinya sebagai listrik. Karena geotermal bukan pertambangan, dia adalah energi uap. Yang menurut saya untuk teman-teman itu dari Mama Emi. Oke, Bapak Leo atau Mama Rinci mungkin bisa menjelaskan. Jadi baik, tentang geotermal ini sebenarnya kami orang awam, kami tidak tahu. Karena kami waktu dipanggil awal untuk bagaimana Mataloko itu ada titik panasnya,
terus kita diberikan sosialisasi tentang geotermal, bahwa geotermal ini itu ada panas bumi yang ada di bawah bumi ini, yang bisa dimanfaat panasnya diambil bisa menjadi pembangkit listrik. Maka kami tertarik, dan memang kami orang Mataloco sangat membutuhkan tentang panas bumi ini bisa menjadikan listrik untuk masyarakat setempat. Ini yang kami tertarik. Tertarik tentang geotermal. Ini diberi sosialisasi kepada kami masyarakat saat ini. Oleh siapa Bapak? Ada timnya, ada tim dari tenaga geologi Bapak. Tenaga geologi. Ada tenaga geologi pusat yang datang ke kami punya desa dan menjelaskan tentang geotermal. Mereka bilang bahwa yang di Mataloco ini ada titik panas yang bisa diambil panasnya untuk pembangkit listrik. Seperti itu Bapak. Seperti itu. Ya. Singkat dulu untuk itu ya Bapak. Singkat. Mama Rinci mungkin ada tambahan tentang apa itu geotermal Mama? Kalau dari saya, geotermal itu adalah sebuah kekayaan alam. Kekayaan alam. Geotermal itu adalah kata lain dari panas bumi, bukan gas. Adalah panas bumi, sehingga karena ada kandungan panas di dalam, sehingga pemerintah itu punya cita-cita besar untuk bisa menghidupkan masyarakat setempat, sehingga mereka datangkan para ahli untuk melakukan tahapan-tahapan sosialisasi ke masyarakat, ke orang-orang sekitar tentang bagaimana penggunaan di dalam bumi kita ini ada panas, di sekitar ini ada panas. Bapak Mama percaya atau tidak, suatu waktu ketika panas ini diambil dan digunakan secara baik, orang-orang sekitar akan kaya, Akan mensejahterakan masyarakat sekitar. mensejahterakan masyarakat sekitar ya. Terus ini pengalaman waktu dulu datang sosialisasi pertama itu orang Jepang. Ya Mama. Orang Jepang itu mereka tes. Kami sendiri kaget, saya bilang aku ini dunia bisa kiamat ini. Karena di depan pondok saya itu ada satu pohon jeruk. Terus mereka pasang bola listrik yang sekitar waktu itu mungkin 5 watt. Bola listrik, terus mereka pasang kabel. Tes di sana sekitar 10 meter atau 20 meter dari depan pondok saya itu mereka dengan alatnya itu taruh kabel di situ, tahu listrik bola listrik yang digantung di nyala. Ini dunia terbalik ini. Ada angin terlalu hujan tiba-tiba begini. Terus kami tanya, kenapa begini? Terus ada yang menjelaskan, orang kita menjelaskan ke Mama, di sini ada kandungan panas yang begitu bagus. Di sini kami melakukan survei awal. Nanti setelah ini ada orang-orang yang datang untuk melakukan pemboran nanti. Bor itu artinya apa, Pak? Kami memang waktu itu masih awal, tidak terlalu kenal dengan bor itu artinya apa. Bor itu artinya proses pengambilan panas dari bawah bumi ini untuk bisa menjadikan panas itu alihkan ke turbin, dan turbin itu bisa menggerakkan generator bisa menghasilkan. Itu yang namanya panas bumi. Geotermal itu. Geotermal itu. Oke, Mama kita bisa sambil minum jangan ikut lah. Siap, Mama. Ini menarik juga tadi Mama Emi sempat katakan bahwa geotermal ini bukan pertambangan. Iya. Karena memang sepengetahuan saya juga bukan orang ahli atau apa, saya orang awam, hanya kebetulan kita sebagai host saat itu ingin mengundang narasumber untuk membahas geotermal. Saya sempat cari tahu, ternyata menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2014 itu menyatakan bahwa geotermal itu bukanlah aktivitas pertambangan. Mungkin Mama Emi silakan mau menambahkan apa tadi? Geotermal itu bukan pertambangan, dia itu contohnya saja karena dia tidak dibor secara besar-besaran atau ditambang seperti tambangan lainnya yang digusur tanahnya, Ya, yang digali-gali,
Tapi kalau untuk area geotermal itu hanya persiapan lahan dibeli tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak kayak seperti pertambangan lainnya. Dia hanya terukur sesuai dengan kebutuhan orang-orang ahli itu. Lalu medianya kecil, mungkin sekitar diambil dibor itu sekitar 12 cm, kecil saja. Ketika itu lubangnya kecil sekali, karena di sana kami sudah melihat sendiri persiapan pemboran itu di sana dia punya media untuk itu kecil, tidak besar. Di situ kan jadi kami tidak pernah ada kekhawatiran karena di situ yang mau dibor nanti hanya sedikit, hanya mungkin 20 cm kalau paling lebar atau 12 cm. Itu kan besinya kecil, dibor ke dalam bumi bersama air. Ketika itu ketika dapat uap panasnya dapat di air, ada tekanan panas, menggerakkan air panas ditampung sebuah ruangan yang tertutup, dia kena desakan panas, maka ditampung di suatu tempat itu menggerakkan turbin bisa menjadi listrik. Nah, di situ ada pengalaman kemarin karena di tempat di Mataloko itu ada beberapa tempat sudah dibor. Itu titik 12, di sebelahnya ada titik 35, terus yang di bersebelah dan rumah saya itu sumur 4. Itu hanya berjarak 100 meter. Ada 5 titik, Mama. 5 titik yang sudah pernah dibor. Jamar, tadi Mama menjelaskan bahwa lubangnya tuh sekitar begini nih, 12 cm nih. Iya. Mama pernah sampai di titik pemboran itu? Dulunya pengalaman yang sudah dibor beberapa titik, 6 kali sumur, kan ada sumur injeksi, 5-nya itu untuk mengambil uap panas. Di situ aktivitas mereka untuk itu kita bertanya para ahli itu, karena kita dekat di situ, karena kita seharian dengan mereka di situ, kita banyak bertanya, mereka menjelaskan bahwa di sini tidak apa-apa Mama, kita hanya ambil uap panasnya, uap airnya. Di situ menggerakkan ditampung di suatu tempat tertutup, menggerakkan turbin menjadi listrik. Di situ. Jadi tidak ada yang kami khawatirkan, karena kami sudah mendapat banyak kesempatan disosialisasi, bahkan ada kesempatan emas di waktu itu ada para ahli dari geologi berkali-kali, artinya mereka mensosialisasi pada warga Mataloko itu sejak terbentuknya geotermal yang pertama itu. Itu sebetulnya yang selama ini yang menjadi polemik di dalam media-media itu, bahwa di sana sudah dibor tidak jadi, itu menurut kami daerah tempat tidak seperti itu, karena itu adalah uji coba. Sebetulnya waktu itu sudah diuji coba oleh para ahli dari geologi Bandung. Mereka menguji bahwa di daerah geotermal Mataloko itu menyimpan kandungan panas yang sangat bagus. Lalu mereka menguji coba itu untuk bisa mendeteksi panas itu dengan bor itu tadi, tapi kedalamannya hanya sebatas uji coba, tidak untuk ketika itu sudah diuji coba mereka bahwa ini penting bagi Flores, sehingga mereka pulang menyusun rencana ke pemerintah. Terjadilah namanya ada undang-undang pembentukan itu, kenapa ini Flores harus ini, itu berawalnya dari itu. Akhirnya kemarin menetapkan bahwa Flores menjadi pulau geotermal. Lalu per saat ini sudah mulai melakukan tahapan-tahapan pengeboran, itu mulai dari persiapan konstruksinya. Di sana persiapan konstruksinya tidak seperti yang kita takutkannya begitu besar, tidak seperti biasa. Mereka membuat itu hanya mendesain supaya itu bisa diatur, supaya bisa membangun gudangnya di mana, tempat rumah di mana, pusat, hanya itu saja di sana, tidak ada besar-besaran itu. Hanya ada mereka menyiapkan itu tempatnya kecil sekali. Jadi itu kami sudah melihat itu, kami sendiri masuk di dalam bilik itu melihat. Bapak Leo juga, Mama Rica juga pernah masuk ke tempat pemboran itu? Pernah masuk? Pengalaman saya. Ya Bapak. Saya pernah diutus dari Pemda Ngada ke Lakendo. Pengalaman ini saya ambil dari Lakendo di Manado. Tahun berapa itu Bapak? Tahun 2019. 2019 di Manado. Itu pemanfaatan geotermal juga? Iya, geotermal yang sama seperti Manado. Di Manado ya Bapak? Di Manado. Dan ke sana, waktu itu utusan untuk bagaimana studi banding untuk melihat keberhasilan geotermal yang ada di Manado, sehingga kembalinya ke Mataloko. Di Mataloko. Karena waktu itu mengapa kami diajak ke Manado, utusan tim ini ke sana? Karena waktu itu ada polemik di Mataloko. 2019 Pak. 2019. Kita ke sana. Dan kita waktu penjelasan dari tenaga ahli yang ada di situ,
mereka menjelaskan bahwa geotermal yang di sini dulu pembangkitan begitu besar. Dayanya. Iya. Kami tanya, kira-kira dampak apa yang awal waktu pemboran pertama? Mereka ceritakan, pemboran pertama itu waktu uap panas naik, otomatis sekeliling itu rumput-rumput terbakar, bukan terbakarnya habis, macamnya terbakar. Terpengaruh dari uap panas itu. Jadi begitu mereka bekerja selama beberapa tahun, begitu panas buminya diambil dan dicor pipanya dan pipanya diangkat ke turbin, di sekitar itu hijau kembali. Semua para petani itu kerja kembali. Kembali normal aktivitas. Normal. Itu di Manado tuh Bapak itu sudah beroperasi berapa tahun waktu itu? Oh, mereka sudah lama. Sudah lama. Maksudnya dari penjelasan para ahli dan apa yang Bapak lihat sendiri itu memang benar-benar sama dengan penjelasan dari mereka. Ya sama. Sama betul. Sama. Jadi dampak awal itu begitu lumpur panasnya pasti rumputnya mati. Nah, begitu panasnya diambil, ternyata sekarang hijau kembali. Dan lokasi itu sudah menjadi lokasi pariwisata. Di mana? Dahulu. Dan itu ada berapa titik pipa yang harus diambil untuk jadi titik panas. Itu seluruh pulau Sulawesi itu kayaknya panas bumi yang sama dari titik ini. Jadi dia mampu memberikan terang listrik untuk seluruh pulau Sulawesi dari Gorontalo di Makassar itu dari situ semua. Jadi di situ begitu panasnya diambil, sekarang sudah ada pabrik gula aren. Nah, diambil panasnya untuk bisa jemur kemiri, bisa jemur kakao, jemur macam-macam. Pemanfaatan panas itu. Ini kami di sana 3 hari. Dari penjelasan dari PLN, dari Pertamina sudah berhasil di situ. Dan mereka jelaskan seperti itu. Nah, makanya begitu kembali waktu turun sosialisasi di desa-desa, terhitung desa Radabata, desa Radabea, desa Ratogesa, di mana yang dampak dari geotermal ini, kita menjelaskan. Dan waktu itu ada tenaga ahli memang yang turun, ahli geotermal. Iya. Dan banyak tantangan besar saat itu, tantangan besar. Saya menyatakan, kalau yang tahu tentang geotermal tanya pada ahlinya, harus tanya pada ahlinya. Yang tahu ada di bawah tanah ada apa, di atas langit ada apa, ada ahlinya. Ya, harus tanya pada ahlinya. Itu keterangan saya. Oke, Bapak. Ya. Benar. Oke, Bapak. Boleh Mama, silakan. Kalau dari Pak Leo tadi pengalamannya boleh Indo. Kalau saya pengalaman saya itu. Oh, Mama juga pernah dari berkunjung. 2007 itu diutus oleh Pemda Medan. Itu belajar geotermal yang ada di Kamojang, Bandung. Di Bandung, Jawa Barat. Kami di sana 2007 Mama. 2007. Apa yang Mama lihat di sana? Di sana itu luar biasa. Daerahnya tidak terlalu besar. Itu sudah beroperasi ya Mama ya di Bandung ya? Operasi sudah lama. Itu listriknya untuk Jawa Barat besar sekali. Bahkan satu sumur itu bisa menghasilkan 60 megawatt. Ini Bapak udah punya diameter itu besar. Mama ini untuk menghasilkan 60 megawatt. Terus di sana kita diajak untuk berkeliling. Di sana bagus, daerahnya seperti pariwisata, hijau bagus. Terus ada pipa-pipa itu yang mengalirkan panas panas itu berada di daerah rumah Bapak, di rumah Bapak, di kebun Bapak. Di situ di bawah pipa-pipa itu ada tanaman itu hijau bagus, sawah-sawah. Pertanian tetap berjalan. Pertanian berjalan tidak mengganggu satu sama lain, luar biasa. Terus di situ, di sana kebetulan yang punya itu Pertamina yang kelola. Di situ kami lihat ada rumah sakit yang begitu bagus, ada tenaga dokternya, ada sekolah, ada TKK, ada SD. Itu Mama, jangan marah, saya potong sedikit Mama.
SD, rumah sakit dan lain sebagainya itu bentuk pemberdayaan dari pengelola atau karena memang dampak geotermal ini sehingga masyarakat sekitar itu merasa bahwa ekonominya semakin membaik atau seperti apa? Nah, di sana itu bukan rumah sakit dan sekolah itu dibangun oleh Pertamina sebagai gitu. bentuk peduli mereka terhadap warga sekitar, sehingga warga sekitar untuk kalau jauh rumah sakit bisa menggunakan rumah sakit Pertamina. Menarik, Mama, menarik. Dengan sekolah yang akan mereka bisa membiarkan anak di sana bisa mengenyam pendidikan di Pertamina itu sendiri. Iya. Jadi fasilitasi oleh pengembang nih, oleh Pertamina yang memanfaatkan geotermal untuk seluruh masyarakat itu. Oh begitu. Mungkin kalau mereka berhasil sudah dari itu, mereka sebagai kompensasi untuk masyarakat, kami membangun sekolah di sini, kami membangun rumah sakit biar masyarakat di sini bisa tidak terlalu susah yang namanya terlalu jauh rumah sakit, mendekatkan itu pelayanan terhadap masyarakat seperti itu. Terus yang berikut di sana tuh ada daerah mata air, ada kawasan hutan lindung. Nah, saya bilang kenapa ini harus ada hutannya, ada beberapa misi sekitar itu, mereka biarkan ada hutan-hutannya. Bu, di sini nanti ada persiapan hutannya ini untuk bisa sebagai cadangan air di bawah tanah ini. Kalau kami di daerah pegunungan, maka di sini ada air situ, di sini kita harus jaga yang mata air benar-benar, harus benar-benar supaya mungkin pohon-pohon itu supaya bisa kandungan air tetap tersedia sehingga panas bumi di sana sekarang. Karena panas itu memanaskan air di bawah bumi sehingga menghasilkan uap. Nah, jadi kan kami tahu selama ini Bukan menghasilkan gas ya Mama ya? Bukan gas. Menghasilkan uap ya Bapak? Iya. Di situ saya bilang satu hari saya mulai punya harapan besar. Mudah-mudahan ketika saya kembali nanti itu di geotermal Mataluku Darti itu di sana bisa menghasilkan sesuatu seperti yang saya lihat hari ini di Kamojang, Bandung, Jawa Barat ini. Itu harapan saya. Terus sekarang saya mau berbicara dari geotermal Mataluku ini. Ini berkaitan dengan nama. Sekarang ini kan geotermalnya Darti, abangnya beli pembora dari itu di daerahnya Darti. Ini menurut kami sebagai warga Mataluku, kami belum di daerah warga di Darti itu, kami merasa bangga bahwa Tuhan itu menciptakan alam begitu bagus. Terus di sana tuh ada nama yang namanya Darti. Itu bukan sekedar nama, itu kami merenung bahwa nama Darti itu sudah diberikan oleh nenek moyang, Tuhan sudah merestui itu. Tidak sekedar nama, apa arti sebuah nama. Dan per hari ini Darti itu orang mereka terkirkan untuk mengambil Tuhan untuk mencari sebuah desa. Ini bagi saya rahasia Tuhan. Satu kebanggaan ini adalah rahasia Tuhan, dan ini rahmat yang terbesar buat kami masyarakat sekitar itu, dan hasilnya nanti untuk semua masyarakat yang ada di Pulau ini. Nah, terus yang kedua di kami di Bentang itu ada sebuah nama juga. Nama di sana tidak sekedar nama, itu yang namanya Baikwe. Di situ yang di Bentang sekarang namanya Baikwe. Di situ, nah Baikwe itu arti kami punya bahasa di sana, arti gali air. Berarti sebelum kali itu dapat air. Dan saya merenung selama ini sudah Tuhan luar biasa menciptakan alam ini, tidak sekedar menciptakan, tapi itu dengan fenomena alam, dengan itu mencari sebuah kekuatan besar bahwa Tuhan itu maha besar, maha kuasa, bisa memberikan ini untuk manusia, supaya bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Dan kita semestinya untuk bersyukur sekali bahwa Tuhan itu luar biasa. Baik Mama, betul. Mama ada pengalaman kalau Mama? Saya pengalaman dengan Bapak pengalaman kita diutus sehingga dari ke luar daerah terus beriman. Kalau saya pengalaman itu tuh langsung dengan pada tim untuk board tim ahli yang gitu. Dulu saya masak, jadi di situ pertama saya masak di Mataluku, terus yang kedua mereka pindahnya ke Sukoria, saya juga diajak ke sana. Terus setidaknya waktu mereka selesai kerja hari sore, mereka di situ ruangan kebetulan udah masuk di dapur. Ruangan pasti ini itu dari situ mulai evaluasi tentang bahasa memberikan hari itu atau juga dari situ kami juga ikut tanya-tanya, Pak, ini kalau memang mau nanti air sudah cuma dari ini dari kali orang di bawah nanti akan lihat di bawah tuh di arah daerah yang ada sebutan. Oh ya. Arah-arah aja ya Mama.
setelah Surabaya. Oh iya iya. Belajar itu kan memang ada kalian Iya, iya. sama di kampung ada beberapa kali sehingga mereka di anak ada kembali untuk sabar situ. Kami saya sering tanya sama Pak ini, nanti kalau air ini di situ, terus bagaimana dengan sesama kami ada? Kami air itu air kami beberapa jam, sebelum terus begitu. Tidak, di sini tidak kembali apa. Dan di situ mungkin saya kata ada air sana, kami di sini. Ada bak penampungan. Setelah proses pemboran itu tuh dia ambil dari air ini bukan langsung dari kali sudah ada. Ya. Ada sama di bawah itu. Terus kalau limbahnya itu dia dibuang langsung ke kali. Di situ mereka menyiapkan satu bak itu. Terus dia Tapi setahu mama benar ada limbah dari pemboran itu. tidak ada. Tidak ada limbah. Kalaupun ada tapi tidak langsung ke kali. Mereka ada bak. Sekarang bak itu memang kering. Sudah bak itu sudah ketika hujan Terisi tertampung lagi. Tertampung air hujan. Tapi kalau ketika tidak ada air hujan, ya kering baknya itu yang nggak kena limbah itu. Itu yang tadinya kami ini sehabis masak, kami ke lokasi langsung ke titik bor itu. Bagaimana proses dari sementara bor, sementara ini kita lihat. Terus waktu itu kalau yang saya masak itu di 2009. Tahun 1999. Tahun 99. Nah, itu mereka ini bornya di titik 2 titik cobaan itu. Ya mama. Waktu itu memang ada kesalahan sedikit. Waktu itu pas sembuh, menurut mereka itu berhasil karena memang bersama kuat dan hati. Iya. Makanya berhasil. Kalaupun dia ini tidak akan sembuh, berarti kami masih gagal. Berarti itu memang pengalaman. Saat berbeda dengan Pak dan Mama ini, saya langsung dengan Mama mengalami dari proses awal itu tentu ya mama ya, dari proses awal pemboran. Terus begini mama, kadang-kadang di media ini ada yang mengatakan bahwa mereka ini sudah bor sana, bor sini, bor sana, bor sini, tapi tidak dapat. Sepengetahuan orang-orang kan seperti itu. Yang sudah berapa kali bor kok tidak dapat, berapa kali bor tidak dapat. Ya. Kalau mama dan bapak sendiri yang tahu di bawah ini sebenarnya pengerjaan ini seperti apa yang bapak mama tahu sebagai masyarakat di sekitar geotermal itu. Jadi baik, saya ceritakan tentang ini. Ya. Waktu ada sosialisasi di Desa Ragatata, ada ahli itu, dia memberikan keterangan bahwa pemboran yang ada di Darte itu belum sampai titik panasnya. Tempat itu mungkin dibor oleh orang Jepang ya. Tapi pemerintah sendiri mungkin yang itu Jepang atau dari mana. Itu menurut keterangan bahwa itu hanya 600 meter. 600 meter. 600 meter harus ditambah lagi ke bawah 600 meter lagi baru dapat titik panasnya. Jadi karena kegagalan ini ada tim survei baru lagi. Mereka ketemukan ada 5 titik panas yang ada di Golebar. BPS A, B sampai D sampai D. Dia bilang semua 5 titik punya titik panas. Dan waktu itu turun sosialisasi, lalu panggillah semua tuan tanah, mereka berkumpul, diundang berkumpul. Saat undang, waktu turun tim lagi untuk pengukuran tanah di lokasi titik panas, turun lagi ukur. Setelah ukur selesai semua tuan tanah tangan kesepakatan setuju lokasinya akan dibor, lalu di kantor camat Goleba mereka bikin tanda tangan semua untuk pembayaran harga tanah saat itu. Camar apa ganti untung itu ya? Iya. Ganti untung. Iya. Terus? Jadi ini terus mereka jadi dan waktu itu menurut penjelasan dari PLN ini, dia bilang dari titik A sampai D nanti akan dibangun jalan kompleks. Lalu terketuklah hati masyarakat. Karena dulu jalan belum dibuka, jalan-jalan belum dibuka. Menarik. Ya,
Begitu bilang ada buka jalan Hokmis, tertarik. Daripada kita harus pikul beban yang dari 2-3 kilo dari kebun masuk kampung, karena ini program pemerintah harus turun buka jalan dari BPA sampai D. Kebetulan D ini saya punya lokasi, Pak. Jadi Bapak dekat Ya, bukan lokasi tanah saya, tapi lokasi jalan itu libat kami punya kebun. Oh begitu, Bapak memanfaatkan jalan di BPD ini. Saya rasa tertarik. Waktu tim turun, mereka menceritakan Bapak, begitu geotermanya turun dari BPA sampai C, sampai D, nanti dibuka jalan Hokmis sampai di D, di BPCT. Dan dulu itu masih belum ada apa-apa. Sekarang sudah upayakan gusur jalannya, Begitu gusur, lalu banyak tantangan saat itu. Tantangan dari pihak masyarakat menantang, dari yang tuan tanah di pinggir jalan menantang. Waktu kami diundang lagi, saya sebagai tokoh masyarakat ke kantor camat Leban, saya jelaskan, jangan rugi peluang yang diberikan ini. Jangan rugi peluang yang diberikan. Kita mau bikin proposal ke Pemda mau tentang jalan ini, karena kita ini daerah besar. Nanti belum pasti akan terbagi kita buka jalan ini. Kita gunakan dengan PLN untuk membangkitkan listrik ini dan ambil panas bumi yang pasti akan buka jalan kita, ya. Harus lihat. Memang banyak penantang saat itu. Lalu saya jelaskan saat itu. Banyak orang menantang kata ini begini yang mungkin diisukan. Saya jelaskan, saya omong pada mereka. Yang tahu tentang apa yang ada di bawah tanah dan ada di atas, ada ahlinya. Ada ahlinya. Dan ahli bukan dari mana-mana. Ini program pemerintah. Pemerintah itu bagaimana di Ngada itu bisa membangun sesuatu. Karena kebetulan kita punya titik panas. Jangan buang-buang uang. Mereka alasan ini macam di di Jawa itu korong di Sidoarjo nanti begini. Saya bilang di sana sudah di atas oleh pemerintah. Dan saya jelaskan, begitu Indonesia merdeka ini tidak pernah ada pemerintah yang mematikan masyarakat. Pemerintah hanya mau menghidupkan masyarakatnya. Segala ketakutan kita rasakan, pemerintah ambil alih, pasti. Di mana-mana pemerintah memberikan kita. Dulu kita ini belum diberi apa-apa. Sekarang sudah ada BLT, ada harapan itu. Ini apa, perumahan layak huni, macam-macam. Ini pemerintah yang uruskan sekarang. Pemerintah. Dan pemerintah kalau ada hal tentang geotermal panas bumi ini, mereka tahu. Kalau ada hal-hal negatif yang mau merugikan masyarakatnya, pasti pemerintah nantang pertama. Pemerintah akan nantang pertamanya. Bapak ini jangan. Nanti saya punya masyarakat nanti ada sesuatu sih. Ya Bapak. Ya Mas, foto Bapak ini. Jadi macam Bapak mereka ini maksudnya geotermal yang ada di Mataloko itu adalah sebuah anugerah yang ingin dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk kemakmuran masyarakat sekitar juga. Seperti itu ya Bapak Mama. Kita agak mundur sedikit ya Bapak Mama. Orang bilang ada letupan-letupan, ada air, ada lumpur keluar dari dalam tanah itu di Mataloko ini. Orang tidak tahu itu tadi, maaf Mama, mungkin namanya apa, darah teh dan lain sebagainya, mungkin mereka sapu rata bahwa itu adalah geotermal yang ada di Mataloko gitu. Letupan-letupan ini terjadi di saat pemboran atau sebelum adanya pemboran. Karena mohon maaf, saya sempat tahu sedikit tentang istilahnya manifest mungkin ya Mama Bapak, manifestasi, bahwa itu adalah ciri terjadinya ciri bahwa di situ adanya panas bumi, sehingga itu merupakan ciri. Sekarang saya mau tanya nih, meyakinkan para penonton nih, bahwa letupan-letupan itu, lumpur yang keluar dari dalam tanah itu sudah ada lama atau baru-baru muncul saat pemboran?
Bapak Mama salah satu mungkin bisa menjelaskan. Silakan. Yang dekat dengan lokasi. Oh, saya siap. Mama Emi silakan. Kebetulan kami di warga di sekitar daerah itu, dan di situ kebun kami ada di situ berdampingan dengan itu, yang PLTP yang sekarang yang kemarin dibobol itu. Kalau menurut kami sejak kami dilahirkan ataupun kami belum dilahirkan, di situ sudah ada letupan-letupan kecil itu. Dari Mama kecil, Mama sudah tahu kalau itu ada letupan? Ada, karena kami tidak bisa lewat. Dulu kami Begitu. ketika mau pergi ke sumber mata air panas, kami tidak bisa lewat di situ. Di situ ada panas-panas yang besar-besar. Kami tidak bisa kemana. Tahun berapa kira-kira Mama ya? Saya lahirnya di tahun 1966, jadi sekitar 2-3 tahun begitu. Kalau kami mandi air panas misalnya. Berarti dari tahun 70-an kira-kira itu tuh letupannya sudah ada nih. Sudah dari dulu, bukan baru tahun 70-an, memang sudah dari nenek moyang. Dari nenek moyang, karena itu ada bahkan ada sejarah dongeng yang buat mengatakan tempat itu dulu begini sampai terjadi mata air panas itu. Tadi itu penutupan itu sudah ada sebelum kami dilahirkan. Sebelum adanya pemboran, saya tekankan lagi nih Mama ya. Pemboran hadir sebelum tahun 2000 kemarin di antara tahun 1911. Oh, 2011. Tidak, 1999 itu ke atas. Oh gitu. Pemborannya berarti kalau di tahun 1993 sekitar itu. 93 itu baru mulai pemboran. Pemboran awal tuh. Pemboran awal sekitar 1999. Tapi dari tahun penelitian itu mulai dari tahun itu 9. Tapi dari tahun 70-an ini sudah ada letupan itu, Bang. Sudah ada letupan. Itu menurut dari mereka cerita di situ kan ada mata air panas, ada sejarah ini secara kebudayaan di sana menurut saya orang setempat bahwa di situ kemarin ada sedikit cerita dongeng tentang bagaimana terjadi mata air panas itu. Ketika kami sudah dilahirkan di situ, dibesarkan itu kecil sampai kami besar itu dibesarkan di daerah itu, dan kami tahu persis ada tempat-tempat sekitar. Kalau dulu tuh sebelum hadirnya geotermal mungkin sekitar 5 hektar sekitar sebelum keliling geotermal itu, tanah-tanah itu tidak bisa digunakan oleh warga masyarakat. Karena itu tanah-tanah kosong, ada bendera kuning-kuning, ada putih-putih, ada letupan-letupan. Bahkan maka tidak bisa melewati tempat itu karena ada panas-panasnya. Kalau mencari mata air panas harus mencari jalan yang tidak boleh ada tempat-tempat itu. Di situ kebun-kebun warga itu dulu tidak bisa digunakan karena ada letupan-letupan itu. Ketika kemarin sudah hadirnya geotermal itu di tahun 1999 itu mulai 2000 ke atas. Karena itu sekitar itu hilanglah itu letupan dengan sendirinya menghilang, maka dia panasnya dialihkan ke tempat yang mereka bor tadi. Terus di situ panas sekarang subur dan dapat dikelola oleh warga selain tanam kayu, kemiri biji banyak, terus termasuk punya tanam jadi situ sudah kembali hijau-hijau. Tanah itu bisa digunakan oleh warga. Menarik Mama ya? Menarik. Berarti Mama dan Papa yang hadir di sini menjelaskan bahwa letupan-letupan lumpur itu, manifestasi yang terjadi itu sudah dari tahun 70-an sebelum adanya pemboran. Itu Mama dan Papa menekankan itu. Mungkin dari dulu mungkin sebelum dari Bapak Mama lahir juga. Iya, sehingga ada cerita-cerita rakyat bahwa dongeng bahwa letupan itu tuh ada ceritanya gitu. Itu berarti Mama dan Papa meyakinkan lagi bahwa Babi Buzu. ada nama lokalnya. Babi Buzu. Itu artinya apa Mama ya? Babi Buzu berarti ada angka letupan tadi. Babi Buzu berarti ini kayak gitu. Babi Buzu berarti ada babi yang ganas. Begitu ya. Sudah ada nama lokalnya untuk letupan yang keluar lumpur dan air, itu Babi Buzu. Itu dari Mama mereka tahun 70-an, Mama mereka sudah rasa dan kemungkinan letupan itu sudah ada dari dulu. Mama Jamar, Mama dan Papa, ya takutkah kalau geotermal ini di Mataloko ini akan mengeluarkan lumpur panas seperti yang terjadi di Porong Sidoarjo? Kalau saya merasa yakin, saya percaya kepada pemerintah bahwa di situ sebelum mengerjakan tempat itu menjadikan tempat itu sebagai pusat geotermal, pasti para ahli sudah menjelaskan dan itu sudah terjadi tahapan demi tahapan bagaimana apa yang mereka inginkan, mau investasi apa yang ada di lokasi itu. Jadi di situ perbedaan antara di Sidoarjo itu di sana gas, tapi di sini panas, pasti akan berbeda.
Betul Mama. Kalau di Sidoarjo kalau tidak salah itu memang mereka pemboran yang dilakukan itu untuk memanfaatkan hasil bumi yang berupa gas dan minyak. Sedangkan di Matuloko itu memanfaatkan uap dari panas bumi ini, uapnya saja. Sekali lagi kami tekankan bahwa kami Arista Podcast tidak pro atau kontra dengan geotermal. Kami hanya ingin meluruskan apa yang menjadi isu-isu di masyarakat sekitar. Mungkin seperti itu. Mama, Bapak, saya lanjutkan. Mama pernah merasakan dampak atau Bapak pernah merasakan dampak apa dari pembangunan geotermal? Permisi, secara ekonomi, sosial, budaya, atau lainnya. Contoh Mama, Bapak, jangan marah kalau saya kurang lancar. Jangan sampai Bapak Mama yang mendukung geotermal ini merupakan masyarakat yang mendapat ganti untung. Saya mohon maaf, tapi saya harus tanyakan hal itu. Jangan sampai orang mengira bahwa Bapak Mama yang mendukung pro dan geotermal ini adalah Bapak Mama yang diundang karena mendapat ganti untung dari pemerintah. Mungkin Bapak Mama bisa jelaskan. Saya mohon maaf untuk pertanyaan saya. Ya. Baik, terima kasih. Kalau Bapak ini Ya Bapak Leo. tidak pernah ada lokasi yang untuk apa, dan saya tidak ada apa-apa. Bapak tidak dapat Saya apa-apa, tidak tidak dapat ganti untung Ya. Bapak ya? Hanya menurut keterangan dari ahli Ya. geotermal, bahwa panas ini sangat bermanfaat untuk terang untuk semua orang. Berarti Bapak tidak dapat apa-apa, Bapak hanya mau kemajuan untuk masyarakat sekitar itu. Hanya untuk kemajuan. Kemajuan, Baik. murni untuk kemajuan, Bapak Murni tidak dapat untuk kemajuan. Ya. Teman-teman, saksikan. Kalau Mama Rizky, jangan marah, saya langsung bertanya. Dari saya tidak sama seperti saya memang lokasi saya itu dan langsung di Pemboran, Welpet tadi nih Bapak. titik bor yang dulu, dan sekarang rumah saya itu dulu yang satu di pondok di kebun di lokasi ada data itu bermusuh, tapi sekarang saya sudah ke kampung yang pedang langsung dengan detek yang katanya Mama ini. di lokasi situ. Itu yang saya masuk dari proses politik. Ya. Di situ kami hanya merasakan bahwa ada keuntungan dari geotermal di sini. Kami tidak mendapat apa, karena kami punya tanah itu hanya di lewat jalan. Bukan lokasi pemboran Mama ya? Lokasi titik bor ini. Bukan lokasi Kami pemboran. bukan dari langsung dari Maksud tadi yang Bapak Leo jelaskan bahwa hanya melewat di kebun Bapak biasanya Iya. mengambil hasil harus jalan setengah makikat karena adanya pemboran, akses jalannya lebih mudah Bapak. Iya. Mama Rizky juga seperti itu. Sama seperti itu. Banyak hal, karena memang dulu terus terang di depan rumah saya itu tuh kubangan. Kubangan. Itu kubangan sangat besar. Itu ketika kalau ada mobil lewat di situ hanya ada bebek. Nah di situ jadi tempat bermain bebek itu. Itu mobil harus berhenti dulu, langsung bebek semua pinggir baru. Tapi sekarang dengan kehadiran geotermal ini sangat memajukan masyarakat. Akses jalan mulus Mama. Bintangan bebek sih tidak ada lagi Mama akhirnya. Yang dulu kami harus setelah kami bawa beban harus lepas sendal supaya jalan kaki ini kami bisa. Iya. Terus kami jalan kemana pun kami itu bisa berjalan saja. Dari kebun kami ke jalan yang mungkin hanya dengan 20 meter. Sudah dengan ojek dengan apa pika kami langsung masuk ke kebun macam ini. Tadi kami sekarang sudah lebih mudah ya Mama. Dengan adanya geotermal Mama mereka. Terakhir Mama Imi tadi, Mama Imi dapat ganti untung dari geotermal ini. Kalau saya mungkin ceritanya sama dengan dua teman saya ini. Saya juga tidak mendapat bagian dari ganti untung itu karena saya juga warga masyarakat sekitar. Jadi di sini saya merasa bahagia ketika melihat sesama saudara saya yang mendapat ganti untung itu, dan di tingkat ekonomi yang kemarin ketika belum ada geotermal mereka belum dibebaskan, hidupnya susah. Ini sebuah cerita yang bisa membanggakan harta sebetulnya. Nah,
Mereka kemarin hidupnya susah sampai bisa membiayai anak sekolah, rumah tidak bisa dibangun. Tapi ketika tanah mereka diambil oleh negara, mereka mendapat ganti untung. Per hari ini mereka itu hidupnya lancar, sejahtera, lebih sejahtera dari orang kaya. Itu mereka punya rumah lusuh, bisa beli mobil, anak sekolah mereka bisa kasih sekolah. Terus, yang saya bangga di sini Bapak, tanah-tanah yang dibebaskan di lokasi di Mataloko di daerah dan di BPA dan BPD itu sebetulnya tanah-tanah tidak untuk tidak menghasilkan, tidak ada nilai jual, tidak ada nilai jual. Dan dia itu sangat penting dijual, karena ada beban dan bapak tidak bisa ada termasuk kebun saya dipakai jualan di BPA itu. Kemarin kami mau pikul barang-barang tidak bisa jualan ini kalau sudah di gunung itu. Tapi hari ini karena ada jalan yang bisa bangun bagus, kami bisa bawa apa saja dari kebun seperti Mama Rinci katakan tadi. Terus yang berikut, mereka tanahnya itu tidak bisa digunakan, dan tanah itu hanya tumbuh binatang. Karena mau tanam jagung tidak bisa, tanam merah banyak bebatuan. Tanah itu bebaskan dengan nilai ganti untung yang fantastik, yang luar biasa itu. Jadi kami merasa bahagia melihat teman-teman yang susah. Dan hari ini mereka hidupnya luar biasa, sudah bagus, tidak ekonominya, banyak orang kaya baru lah di sana. Terus hadirnya geothermal ini. Kami boleh mendapat akses jalan yang luar biasa dari BNPT yang satu ke BNPT yang lain, di mana mereka membangun jalan itu sepanjang BKP itu ada mereka wilayah kerja itu mereka membangun jalan-jalan itu secara bagus. Berjalannya kualitas jalan itu lebih bagus dari jalan negara. Itu kami bangga. Sementara lagi ada keuntungan lain. Di sana itu hadirnya mereka dari PLN itu warga sekitar kemarin bisa diberi dengan yang namanya CSR, memberi sapi, bantuan sapi untuk kelompok petani, untuk warga sekitar yang tanahnya dilewati. Tidak sebenarnya tanah itu sudah oleh desa, tanah jalan tani sudah menjadi jalan desa, hanya mendapat peningkatan itu. Mereka dihargai dari PLN, beri sapi 1 orang 2 ekor, luar biasa sapi yang siap kawin. Terus tidak hanya itu, Bapak di sana bisa kami juga mendapat itu meteran gratis yang sekitar sudah mau 100 biji itu. Meteran listrik ya Pak? Meteran listrik dari Sabang sejak adanya geothermal itu. Jadi mereka sangat memperhatikan jadi di situ kebutuhan masyarakat. Mama, jadi di situ terjadi simbiosis mutualisme. Iya. Terus di sana itu sementara sekarang ada pengerjaan konstruksi. Warga sekitar itu dilibatkan yang bisa mengerjakan. Ya, tadi ada ratusan tenaga kerja itu dilibatkan untuk bisa mencari rezeki di tempat itu, di PT itu, dengan gaji yang cukup lumayan. Mereka bisa memperkerjakan orang-orang lokal sesuai kemampuan. Mama Bapak Jamar, dari tadi Mama Bapak cerita dampak ini yang baik semua. Ada yang buruk kah, Mama Bapak? Ada sih. Silakan. Sebuah pembangunan itu pasti ada baik dan buruknya. Ya. Termasuk kita membangun rumah kita pasti ada buruk. Perencanaan kita dari awal mungkin harganya mulus-mulus saja yang kita harapkan mulus. Tapi ketika dalam perjalanan pelaksanaan eksekusi itu pasti ada hambatan-hambatan. Di sini saya mau ceritakan bahwa di sana itu terjadi yang sisi negatifnya itu ketika hadirnya geothermal itu banyak tenaga kerja yang dilibatkan itu, tapi di sana mungkin komunikasinya tidak terlalu bagus antara PT dan para pekerja, juga terjadi sedikit bentrokan-bentrokan kecil di sana. Itu yang kami dari masyarakat sekitar mengharapkan supaya meminimalisir masalah-masalah yang tidak perlu ada sebetulnya. Itu terjadi antara para pekerja, sama para pekerja, para pekerja dan PT mungkin di soal finansialnya, telah membayar upah mereka, enggak ada kendala-kendala lain. Itu dampaknya itu sama Mimi dari Mama Mimi. Nah yang berikut mungkin dampaknya yang selama ini orang ramai di media sosial di sana bilang ada lumpur panas, yang orang menurut saya seolah-olah ada orang tenggelam di lumpur, sebetulnya itu tidak ada. Itu hanya efek-efek dari kami ramai kebuat bagaimana kami boleh memastikan bahwa di sana ya ada yang itu letupan betul ada. Sejak dulu ada, itu benar. Tapi yang itu sampai sebesar-besarnya itu tidak ada. Seperti biasa, seperti kami dulu yang sebelum adanya geothermal. Karena begini, di tahun-tahun kemarin sebelum geothermal pernah ada letupan di rumah warga. Beberapa rumah itu dipindahkan ke kampung dari Mbak Rinci. Ada 3 rumah atau 4 rumah itu dipindahkan. Sebelum ada geothermal ya Mama ya? Itu ada letupan dalam rumah. Tapi Bapak sama datang melihat suhu
mereka pindah ke tempat mereka di dekat rumah gereja ini. Tapi ketika hadirnya geothermal kemarin, sudah buat mungkin panasnya di air mereka sebut tempat itu, tempat yang mereka lepas kemarin itu yang ada di tempat sekarang sudah hijau sudah subur, sudah tidak ada apa lagi. Nah seperti itu. Jadi di sana juga keuntungan itu juga termasuk di rumah warga sekitar dipakai oleh teman-teman yang dari Jawa, dari para ahli itu. Mereka mencari kos-kosan, terus ada kegiatan-kegiatan sosial di kampung itu atau di kampung-kampung tetangga itu mereka juga terlibat langsung mereka itu. Ini ada di situ. para pengelola geothermal ini. Jadi mereka ada bagaimana kemarin mereka juga ada kegiatan sosial. Ada misalnya kita ada butuh satu dari desa atau apa, kita bangun sebuah komunikasi kerjasama, mereka akan itu melayani itu untuk membantu masyarakat. Mungkin ini dampak dari Mama Emi, Bapak, Mama Rizal, beliau ada tambahan mungkin dampak yang buruk dan terkait cerita baik semua. Mungkin ada lagi. Karena begini Pak, kalau dampak buruk kami belum pernah tidak rasakan. Karena ini program ini baru berjalan. Ya, baru berjalan. Makanya begini Pak, kalau kita omong tentang dampak buruk ini, makanya Pemda, saya minta dulu partai saya harus ada kesepakatan MOU antara Pemda Ngada bersama PLN atau tenaga ahli pemboran ini, sehingga kalau ada sesuatu hal yang negatif yang seperti kita pikirkan tentang Sidoarjo, Porong sana, bakal yang terjadi, yang bertanggung jawab itu siapa? Menarik Bapak. Ya, menarik. jadi itu. Jadi maksudnya Bapak beliau di sini, jika ada terjadi dampak negatif dari pembangunan, bisa saja kapanpun pembangunan itu silahkan dihentikan. Seperti itu ya. Iya. Menarik Bapak. Ya. Bapak Mama, kemarin itu ada beberapa aksi demo yang terjadi. Terus itu dari masyarakat Mataloko kah, Bapak Mama? Dan apa yang mereka tuntut? Sepengetahuan Bapak Mama saja aksi demo kemarin, aksi penolakan geothermal di kantor DPR kemarin. Bapak Mama silakan jelaskan. Saya minta satu orang untuk mewakili. Kalau dari saya ya Pak, aksi kemarin itu sah-sah saja. Itu kebebasan orang berpendapat, orang berorasi, itu kebebasan setiap warga negara Indonesia. Silakan, hanya kami dari Pro Geothermal ini, kami hanya mengajak kalau kita berbicara, berteriak tentang dampak yang buruk dan negatif, mari kami mengajak, mari kita melihat langsung, kita bertanya langsung, kita membuka ruang komunikasi untuk bisa saling mengatakan yang benarnya seperti apa. Mari kita bersatu, baik yang pro, baik yang kontra. Mari per hari ini kami mengajak supaya mungkin kita belum kuat dan itu, mari kami mengajak, kami warga geothermal, kami mengajak, mari kita duduk bersama, kita bersosialisasi bersama, membagi cerita, biar supaya kami mengalami langsung dengan Bapak Mama kemarin yang aksi demo itu hak mereka, itu hak warga negara Indonesia, boleh menyampaikan pendapat mereka. Tapi di situ kami boleh mengatakan bahwa yang hadir di situ kami melihat sendiri dari dalam tayangan itu lebih banyak warga luar yang bukan warga dari geothermal. Kalau saya bisa tambah Pak. Silakan Pak. Ya, silakan. Menarik tentang demo. Menarik. Tentang demo kemarin. Ya. Saya juga diajak. Bapak diajak. Saya diajak juga untuk demo. Tidak perlu ketahui siapa yang menang dan lain sebagainya. Itu menjadi rahasia Bapak dan Mama sendiri. Hanya saya sarankan umat yang sama, masyarakat yang sama, mari kita duduk antara gereja dengan Pemda dengan pemerintah, mari kita duduk bersama, kita berdiskusi, kita diskusikan tentang ini. Karena pemerintah punya masyarakat yang sama, gereja punya masyarakat, ya umat yang sama. Jangan sampai dengan dua sisi ini antara pemerintah dengan gereja yang korban umat sendiri dengan masyarakat sendiri. Oleh itu saya minta kepada orang-orang yang para elit dari pihak gereja, dari pihak pemerintah, mari duduk. Bapak selesaikan ini. Yang marah ya Bapak?
tadi Mama Emi bilang itu penolakan itu tuh bukan dari masyarakat yang ada di Mataloko. Nah, Bapak juga mengatakan bahwa mari kita berdiskusi. Sebelumnya tidak pernah ada diskusi Bapak antara kedua belah pihak yang pro dan kedua belah pihak yang kontra ini. Kalau dulu Belum pernah duduk bersama. belum pernah, hanya begini. Dari tenaga geologi bersama tim Dangana Itu sudah pernah duduk. sudah pernah. Sudah pernah duduk. Dan kami di mana-mana, saya sebagai tokoh juga saya diundang ke kantor camat, ke kantor daerah. Begitu ada pertemuan sesuatu saya hadir. Dan waktu itu aman-aman saja, aman-aman saja. Yang muncul demo ini, karena ada masukan dari pihak gereja melarang bahwa geotermal Mataloko itu kami larang. Jadi ini yang jadi soal. Dari mana munculnya ini? Memang dari pihak gereja baik juga. Yang pemahaman baik juga. Tapi dari pihak pemerintah bilang ini baik untuk kebutuhan masyarakat banyak. Karena titik panas yang ada di Goleba ini ada yang terterangkan dari titik panas yang ada di Ulumbu, ada di Ropa, ada di apa? Sokoria. Ini kita terang ini. Terang. Lalu sekarang di Sokoria, di Ulumbu, kira-kira ada dampak sesuatu apa di sana? Kan aman-aman saja. Kebetulan titik panas di Goleba itu ada. Mengapa tidak manfaatkan ini? Diambil panas untuk masyarakat banyak, untuk terang masyarakat banyak. Kalau saya Pak, kalau pemerintah canangkan program tentang terang, tentang jalan, tentang air, saya terima. Karena ini kebutuhan awal bagi masyarakat itu sendiri. Jalan, air, dan terang. Dan ini kami rindu. Karena masa kami dilahirkan, dulu kami pasang pelita, masih pakai lentera, masih pakai lampu gas di pompa. Dengan program pemerintah yang begini bagus, yang sudah memberikan kami terang, dengan jalan yang begini bagus, air yang sudah masuk kampung, masuk desa, kami bangga dengan pemerintah. Kami bangga sekali. Yang ngomong tentang dampak, tentang macam-macam, yaitu berurusan tenaga geologi itu dengan mereka yang tahu dampaknya. Ahli yang harus tahu. Yang kalau kami masyarakat kami sangat membutuhkan. Masyarakat kami membutuhkan. Ya, Bapak Mama menyatakan Bapak Mama sangat membutuhkan listrik tadi, seperti kita juga nih sekarang kita sedang menggunakan peralatan ini juga menggunakan listrik. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa ini pembicaraan dengan pihak yang pro dan geotermal. Mungkin di episode berikutnya kami akan mengundang yang kontra, sehingga kita bisa jadi bahan pertimbangan untuk penonton yang masih bingung mereka mau pro atau kontra. Bapak Mama, terakhir nih ya Bapak Mama, kalau saya tanya, dari 100% masyarakat yang ada di sekitar geotermal atau masyarakat Mataloko lah, kira-kira berapa persen yang setuju atau yang pro dengan pembangunan geotermal ini? Berapa persen saja dulu Bapak Mama menjawab, kira dari 100? 75%. 75% mendukung geotermal. Luar biasa, 75% mendukung geotermal. Ya, Bapak Mama, terima kasih sudah mau hadir. Luar biasa pembahasan kita pada sore hari ini, yang pada intinya semua itu baik. Bapak Leo, Mama Rence, Mama Emi tahu baik bagaimana situasi di sekitar lokasi pemboran. Dan yang terakhir juga mereka mengatakan bahwa 75% masyarakat Mataloko atau sekitar pemboran setuju dengan adanya pembangunan geotermal. Oke, paling terakhir Bapak Mama mungkin masing-masing bisa
memberikan pesan kepada penonton tentang pembangunan ini, apakah harus berlanjut ataukah kenapa, kalau sebenarnya harus dihentikan, kenapa harus dihentikan? Mama, saya persilakan dari Mama Emi dulu. Terima kasih. Kalau dari saya geotermal ini harus dilanjutkan karena yang pertama dia itu adalah program strategis nasional, itu dicanangkan sendiri oleh Bapak Presiden, dan kami menyambut ini dengan bangga bahwa kami berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang sudah mencanangkan ini menjadi salah satu program nawacitanya itu, dan untuk menyediakan energi panas bumi yang ramah lingkungan atau disebut energi hijau itu, karena dia tidak dampaknya bagus, tidak merusak udara di sekitar, karena yang keluar adalah uap air. Jadi di situ harapan kami bahwa dengan rencana-rencana pembangunan dan yang sekarang dilaksanakan oleh pemerintah itu, kami sungguh mengharapkan bahwa program ini harus dilanjutkan untuk mewujudkan energi yang bersih, energi baru terbarukan sesuai dengan pesan Bapak Presiden, dan kegunaannya itu adalah untuk semua warga negara yang ada di Pulau Flores ini. Dari kami sangat bangga bahwa di daerah kami menghasilkan sesuatu untuk boleh dimanfaatkan untuk banyak orang. Itu sesuatu yang bangga, sesuatu yang luar biasa. Kami sangat bersyukur. Semoga program ini dilanjutkan, jangan dihentikan, harapan kami, karena ini sangat bermanfaat bagi anak cucu kami ke depannya. Di situ nanti ada penyerapan tenaga kerja di setiap PPT itu, dari putra-putri daerah bisa ada lapangan pekerjaan, jadi tidak sulit lagi untuk mencari lapangan pekerjaan. Nah, yang berikut di situ nanti masyarakat Mataloko, lebih khusus masyarakat Flores pada luasnya itu bisa menikmati yang namanya listrik. Karena daerah zaman sekarang itu semuanya butuh listrik. Ya. Kamu makan butuh listrik, harus magic. Kamu minum air panas, beli laptop butuh listrik, semuanya butuh listrik. Kalau bagaimana kalau dihentikan, berarti kita kembali ke zaman batu, kita kembali ke zaman pelita. Itu yang tidak kami harapkan. Terima kasih banyak. Mama Rinci berikutnya silahkan. Satu saja harapan saya tentang geotermal ini sendiri, karena geotermal ini adalah suatu program yang skala nasional yang dicanangkan oleh Bapak Presiden itu sendiri. Baik yang pro maupun yang kontra, pasti ini tetap berjalan. Kalau dihentikan, saya sangat yakin yang dampak yang akan lebih besar ke depan adalah bagi warga sekitar. Masyarakat sendiri. Ya, masyarakat itu sendiri. Teman-teman sekitar itu akan mendapat ini dampak yang sangat, bahkan mungkin sangat berbahaya. Yang diragukan selama ini mungkin bisa saja terjadi ketika itu dihentikan. Harapan kami, mari kita semua bergandeng tangan untuk bersepakat, kita boleh saling sharing untuk bagaimana ini ke depan tetap berjalan demi anak cucu kita. Karena untuk sementara anak kami dengan kehadiran panas bumi itu sendiri, anak-anak kami sudah tidak secara langsung oleh PN untuk dikerjakan di situ. Dan kami menikmati itu. Kami sudah merasakan hasil dari yang selama ini sedang berjalan. Terus tenaga kerja yang selama ini pengangguran anak muda yang kemarin habis minum, habis kelapa dengan HP, sekarang mereka sudah dipekerjakan di situ dengan gaji yang bisa kami boleh katakan bahwa bersaing dengan KSN. Begitu Mama ya. Jadi kalau dihentikan sangat sayang. Itu saya pastikan bahwa orang yang preman-preman baru akan muncul. Ini selama ini awal itu terjadi di kota, tapi saya yakin bahwa akan ada di daerah sana yang kami sedikit kecil itu pasti akan ada preman-preman mengandung baru. Begitu Pak. Baik, terakhir dari Bapak beliau. Jadi baik, saya rasa untuk harapan seperti apa dua ibu sudah sampaikan,
saya mau sampaikan sedikit bahwa geoterma yang ada di Golema itu harus dilanjutkan karena sangat bermanfaat untuk banyak orang. Yang kedua, saya minta kepada dua pihak, pendemo dengan ini pemerintah, terlebih bupati dengan DPR, duduk bersama-sama dengan para pendemo ini agar geotermal harus dilanjutkan karena ini adalah program strategis nasional yang masyarakat sangat membutuhkan. Bukan membutuhkan kami yang umur sudah 6-70 tahun ini, kita berpikir untuk anak cucu cece kita ke depan yang memanfaatkan tentang saya rasa itu saja pesanan saya, harapan saya seperti itu. Baik, teman-teman penonton Arista Podcast dimanapun teman-teman berada, silakan teman-teman menilai sendiri dari narasumber yang kami hadirkan pada sore hari ini. Baik dan buruknya silakan menilai sendiri, karena pada prinsipnya seseorang yang sudah tidak percaya sulit untuk diyakinkan. Seperti itu. Begitupun teman-teman yang sudah sangat mendukung program strategis nasional geotermal ini, sulit juga, apalagi mereka masyarakat yang merasakan dampaknya secara langsung dalam pembangunan ini. Oke, saya mewakili teman-teman, Bapak Leo, Mama Emi, Mama Rizek, kami sangat berterima kasih sudah mau hadir di Arista Bagi Cerita. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya.